Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-15 atau materi di minggu ke-15 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk bahan kajian di minggu ke-15 ini adalah studi kasus membuat aplikasi di Java Graphical User Interface, khususnya menggunakan komponen palet yang memang sudah tersedia di Java NetBeans itu sendiri. Sub CPMK di materi pertemuan ini, mahasiswa dapat membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan komponen palet di bahasa pemrograman Java dengan menggunakan editor NetBeans yang versi 8.2. Oke, saya masuk ke studi kasus. Untuk studi kasus di materi pertemuan ini, ada beberapa studi kasus di materi pertemuan ini untuk pembuatan aplikasi graphical user interface sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan editor NetBeans versi 8.2. Untuk aplikasi yang nantinya akan dibuat, yang pertama ada aplikasi penjualan tiket pesawat, berikutnya aplikasi perhitungan nilai siswa, selanjutnya aplikasi kasir sederhana, yang keempat nanti bagaimana caranya membuat aplikasi penghitungan jumlah hari. Berikutnya ada aplikasi penitipan kendaraan sederhana. Selanjutnya yang keenam ada aplikasi kalkulator lengkap. Berikutnya latihan yang ketujuh aplikasi penentu nilai mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir ada aplikasi biodata organisasi. Ini kurang lebih studi kasus pembuatan aplikasi di materi pertemuan ke-15 di mata kuliah pemrograman Java, khususnya bagaimana membuat aplikasi graphical user interface sederhana nanti menggunakan editor NetBeans versi 8.2. Yang pertama untuk kasus 1, pembuatan aplikasi penjualan tiket. Untuk komponen yang digunakan, yang pertama menggunakan panel, menggunakan text field, menggunakan button. Tentunya juga nanti menggunakan label. Selanjutnya logic programmingnya, untuk logic programmingnya nanti kita menggunakan if else atau nanti bisa menggunakan switch. Oke, untuk rancangannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Aplikasi penjualan tiket pesawat, nama pembelinya nanti di input, nama pembeli nanti diisi, jurusan dan maskapai juga dipilih, otomatis harga akan muncul. Jadi untuk jurusan dan nama maskapainya nanti dipilih, otomatis harga akan muncul. Selanjutnya jumlah beli nanti di input, ketika diklik tombol proses, setelah diketik jumlah belinya nanti selanjutnya setelah diklik tombol proses akan muncul total bayar. Total bayar diperoleh dari harga kali jumlah. Oke, untuk jurusan Jakarta Medan, maskapainya Garuda, nanti harga tiketnya 1.500.000, Jakarta Medan Lion Air 1.300.000, Jakarta Medan Air Asia 1.100.000. Selanjutnya Jakarta Surabaya, kalau Garuda 1 juta, Jakarta Surabaya Lion Air 900, Jakarta Surabaya Air Asia 850.000. Oke, untuk source code-nya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Berarti kita menggunakan combo ya, menggunakan combo, kita double klik combo box-nya, nanti tinggal kita masukkan source code-nya, kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan logika if, berarti ada if di dalam if nih. If contohnya nama objeknya adalah C jurusan Jakarta Medan. Selanjutnya nanti ada percabangan lagi. Jika maskapainya Garuda Indonesia, harganya 1.500.000. Kalau maskapainya Lion Air, harganya 1.300.000. Selain itu, kalau memang nanti maskapainya Air Asia, harganya 1.100.000. Baru selanjutnya L, satu lagi untuk yang jurusan. Dan seterusnya nih. Kita buat percabangan seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, selanjutnya untuk yang button proses di sini nanti kita buat operasi aritmatikanya. Operasi aritmatikanya kita menggunakan tipe data integer. Variabel A di sini tipe datanya integer. Selanjutnya nama variabelnya adalah T harga. Untuk yang jumlah, nama variabelnya T jumlah, baru nanti kita kalikan. Selanjutnya total di sini diperoleh dari variabel C itu sendiri. Cuma nanti kita gunakan menggunakan parameter setTag, di dalamnya kita panggil variabelnya integer. Selanjutnya kita menggunakan konversi ya.
konversi dari string ke integer. Dari integer ke string. Kalau dilihat aplikasinya nanti kurang lebih seperti ini nih. Kalau saya buat di bahasa pemrograman Java, kita desain contohnya seperti ini. Berikut kita buat penamaan variabelnya. Ini kita ambil dari label yang ada di swing control. Begitu pula jurusan ini label sampai nanti total harga ini label. Selanjutnya ini text field. Kita rubah nama variabelnya. Untuk merubah nama variabelnya kita bisa menggunakan klik kanan change variable name. Contohnya namanya ini saya nggak rubah contohnya. Selanjutnya untuk merubah nama variabelnya kita bisa menggunakan contohnya klik kanan contohnya change variable name. Ini nama variabelnya adalah jurusan, contohnya saya jurusan. Ini saya maskapai contohnya change variable name. Kalau kita ingin menggunakan combo box berarti kan yang ini nih yang kita gunakan. Selanjutnya yang lainnya kita menggunakan text field. Kita lihat contohnya yang pertama berarti kan ada di sini nih. Nah, yang ini nih. Yang untuk yang source code-nya. Pada waktu diklik nanti yang diseleksi adalah maskapai, jurusan dan maskapainya. Jurusan dan maskapai berarti kita menggunakan if di dalam if atau yang biasa disebut dengan if tersarang. Baru selanjutnya yang diseleksi yang pertama jika jurusannya Jakarta Medan, selanjutnya maskapainya Garuda, harganya 1.500.000. Selanjutnya kalau jurusannya contohnya Jakarta Medan dan maskapainya Lion Air, harganya 1.300.000. Jika jurusannya Jakarta Medan dan maskapainya AirAsia 1.100.000. Nah, untuk yang if tersarang atau if majemuk seperti ini kita sebenarnya bisa merubahnya dalam bentuk if dan else, cuman nanti kita gabung dengan operator logika menggunakan and atau bisa menggunakan or. Ini untuk yang button proses contohnya. Kita bisa balik lagi, berarti untuk yang button proses berarti kan di sini. Kita buat variabel baru dengan nama A, B, dan C. C di sini diperoleh dari A kali C. A kali B ya. T harga dan T jumlah itu dari mana? Berarti dari sini. Kita klik kanan, change variable name, ada T harga. Tergantung nama variabelnya. Kita menggunakan nama variabel apa. Selanjutnya total harga, kita rubah nama variabelnya T total. Pada waktu nanti di running ya kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Ini untuk yang latihan pertama kurang lebih seperti ini nih. Nama pembelinya contohnya kita input contohnya Budi, jurusannya Jakarta Surabaya contohnya. Selanjutnya maskapainya apa? Saya pilih Lion 900, kalau Garuda 1 juta, kalau AirAsia contohnya 850. Saya pilih contohnya Garuda, jumlah belinya contohnya saya beli 4. Pas diklik proses nanti akan muncul hasilnya. Keluar berarti untuk keluar dari aplikasi. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Untuk yang latihan kedua di sini bagaimana caranya membuat aplikasi untuk perhitungan nilai siswa. Untuk perhitungan nilai siswa di sini contohnya komponennya kita menggunakan panel, text field, button, dan combo box. Tentunya kita menggunakan label ya. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kita menggunakan combo box juga. NIS-nya perhitungan nilai siswa, NIS di input, nama siswanya juga di input, kode jurusan nanti dipilih nih. Kode jurusan nanti dipilih, NIS dan nama diisi, jurusan dipilih otomatis nama jurusan akan muncul. Selanjutnya nilai UTS dan UAS nanti diisi, ketika diklik proses, nilai rata-rata, grade dan keterangan nanti akan muncul. Untuk jurusannya ada 2, contohnya RPL dan TKJ contohnya. Untuk rata-ratanya, jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 80, nanti grade-nya A, keterangannya lulus. Berarti kita menggunakan logika if juga. Kalau rata-ratanya lebih besar sama dengan 70, grade-nya B, keterangannya lulus. Kalau contohnya rata-ratanya lebih kecil dari 70, 69 ke bawah, grade-nya C dan dikategorikan gagal. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Yang harus kita import adalah java.swing-nya nanti di atas main class-nya. Selanjutnya untuk yang combo box contohnya kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. If T kode contohnya berarti nama variabel ini kan kode nih contohnya. Change variable name-nya ya. Set selected item isinya adalah RPL, nanti namanya adalah T jurusan, namanya adalah rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kalau dipilih TKJ nanti munculnya teknik komputer dan jaringan. Keluar berarti keluar dari aplikasi.
Selanjutnya untuk yang proses di sini kan proses di sini berarti akan memproses yang pertama nilai UTS dan nilai UAS. Berikut akan muncul nilai rata-ratanya. Baru selanjutnya kita lakukan kita bisa menggunakan fungsi logika percabangan dari rata-rata. Jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 800, nanti grade-nya A. Kita menggunakan parameter set text ya, set text. Selanjutnya keterangannya lulus contohnya. Selanjutnya L, jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 70, nanti grade-nya B. Keterangannya lulus. Selanjutnya selain itu, if rata-ratanya contohnya lebih kecil dari 70, nanti grade-nya adalah C dan keterangannya gagal. Oke, selanjutnya untuk yang bersih berarti kita bisa menggunakan set text. Selanjutnya tanda kutip seperti ini. Selanjutnya kasus ketiga, aplikasi kasir sederhana. Ini hampir sama. Kita bisa menggunakan objek radio button, text field, dan button. Logic programmingnya kita menggunakan if, else, dan switch. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Kalau dipilih nasi goreng, nanti nasi goreng, mie goreng, soto ayam, sop kambing, dan nasi kambing ini bisa menggunakan radio button. Selanjutnya nanti harganya akan muncul di sini nih. Berikut nanti tinggal dikalikan jumlahnya berapa. Baru nanti kita klik hitung. Oke, menu dipilih dan diisi jumlah pembeli, jumlahnya, tombol hitung diklik, total harga akan muncul. Oke, seperti apa untuk untuk source code-nya? Kita bisa menggunakan button RB Nasgor Action Perform. Berarti kan yang ini radio button ya. RB di sini singkatan dari radio button. Integer nasi goreng contohnya harganya 15.000. Selanjutnya if nama objeknya adalah RB Nasgor contohnya is selected, kalau memang dipilih nanti akan muncul harganya. Harganya berapa? Ya 15.000 contohnya. Selanjutnya untuk mie rebus ini kan banyak, ada mie goreng, soto ayam. Nanti kita bisa kita bisa memberikan harga ke radio button tersebut. Selanjutnya untuk hitung berarti nanti tinggal disesuaikan dengan yang kita pilih. Yang ini kan kita pilih contohnya dari button ya, if RB Nasgor is selected contohnya, nanti tinggal kita hitung berapa harganya. Selanjutnya total diperoleh dari harga NG, berarti harga NG yang ini nih. Oke, harga NG di sini yang nama variabel harganya. Kita menggunakan percabangan nih. Nah, untuk yang hapus berarti kan bersih ya sebenarnya. Hapus di sini berarti bersih. Keluar berarti keluar dari aplikasi. Yang keempat, aplikasi perhitungan jumlah hari. Aplikasinya, komponen yang kita gunakan adalah panel, contohnya label, text field, button. Logic programmingnya kita bisa menggunakan if, else, atau menggunakan switch. Eventnya action perform, atau menggunakan key type, contohnya. Aplikasi perhitungan jumlah hari, contohnya seperti yang ada di depan ini. Oke, tahun diisi dan bulan juga nanti diisi, contohnya dipilih. Tombol hitung diklik maka akan muncul jumlah hari pada bulan dan tahun yang dituju. Perhatikan bahwa ada perhitungan tahun kabisat pada bulan Februari. Tombol simpan untuk menyimpan hasil ke file. Oke, contohnya saya buat contohnya seperti ini. Tahun 2018 bulannya Mei nanti akan muncul jumlah hari pada bulan Mei tahun 2018 adalah 31 hari. Oke, source code-nya kurang lebih seperti ini nih. Kita ngimport banyak nih. Kita bisa menggunakan import contohnya java.awt atau java.io contohnya. Lumayan banyak. Baru nanti kita buat source code-nya seperti yang ada di depan ini. Berikut logiknya. Contoh kalau di aplikasinya ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita rubah nama variabelnya. Di sini saya menggunakan FLD tahun. Ini menggunakan combo ya, combo box, change variabelnya, CMB, nama variabelnya CMB bulan. Oke, baru selanjutnya apakah ini diisi contohnya, diisi atau tidak, item di sini enggak diisi. Selanjutnya untuk yang hitung nih, hitung kalau dilihat dari source code-nya, nah berarti yang ini. Ini kurang lebih untuk source code-nya. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Kalau memang nggak diisi, nanti akan muncul isian tahun kosong dan seterusnya. Oke, ini untuk source code-nya. Contoh kalau saya running, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini hasilnya nih.
Kalau saya nggak isi, contohnya langsung saya hitung, nanti akan muncul. Silakan isian tahun kosong. Oke, tahun 2021. Sekarang bulan Juni. Saya hitung contohnya, nanti akan muncul. Kalau saya pilih bulan Juni, nanti akan muncul pada saat dihitung. Jumlah hari pada bulan Juni tahun 2021 adalah 30 hari. Ini contoh untuk yang latihan yang keempat. Selanjutnya latihan kelima, kasus kelima, aplikasi penitipan motor dan mobil. Logic programmingnya tetap kita menggunakan if else atau bisa menggunakan switch. Contoh aplikasinya seperti yang ada di depan ini. Nomor transaksinya akan muncul otomatis mengikuti tanggal sistem. Nomor transaksi untuk tanggalnya otomatis. Nomor transaksinya nanti di input, kode kendaraan dipilih, otomatis jenis dan harga akan muncul. Kendaraannya apakah motor atau nanti mobil. Input lama titipan ketika ditekan enter total bayar akan muncul. Berarti input lamanya ketika di enter nanti akan muncul. Ketika diklik tombol baru text field akan bersih semuanya. Ketika diklik tombol keluar akan muncul notifikasi seperti ini. Untuk yang kodenya motor contohnya kodenya M01 harga parkirnya per jam 2.000, kalau mobil 4.000. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa yang harus kalian impor. Selanjutnya di sini saya menggunakan untuk yang formnya menggunakan objek Windows Activate contohnya. Jadi pada waktu nanti di running nanti di label di text field ini tanggal nanti akan muncul tanggalnya secara otomatis. Selanjutnya untuk yang kode jenis kendaraan di sini contohnya source code-nya seperti ini. Jadi jika kodenya isinya M01 nanti nama kendaraannya motor harganya 2.000. Kalau kendaraannya contohnya selain itu contohnya berarti nanti mobil harganya per jamnya 4.000. Oke, untuk yang di sini saya gunakan BB baru atau yang button baru berarti sama kayak ngebersihin. Berikutnya untuk yang enter berarti di objek ini nih lama nih. Berarti nama variabelnya adalah T lama contohnya, key press. Nanti saya buat operator aritmatika untuk menghitung nilai bayarnya. Yang keenam, kasus keenam aplikasi kalkulator, kita menggunakan if else untuk logic programmingnya atau menggunakan switch. Kalkulator contohnya seperti yang ada di laptop ataupun yang ada di komputer. Cara bekerja seperti kalkulator, tombol yang kita tekan akan muncul di layar. Hasil perhitungan akan muncul di layar. Keterangannya clear layarnya. Oke, contoh hasil runningannya seperti ini. Oke, ini untuk source code-nya, untuk untuk source code-nya kita buat kita buat metode baru dengan nama tampil kalkulator contohnya. Ini untuk yang button hapus. Selanjutnya button koma, di sini kan ada koma, selanjutnya ada angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 9. Kalau kurang nanti seperti apa, button kali, dan seterusnya. Ini kan kita menggunakan button. Kalau sama dengan, nanti tergantung nih, apakah kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, berarti pembagian yang kita gunakan di sini. Oke. Selanjutnya kasus ketujuh aplikasi penentu nilai mahasiswa. Sama di sini komponennya kita menggunakan label, text field, button. Logiknya kita menggunakan if else atau switch. Eventnya kita bisa menggunakan action, perform, atau key type. Contoh kurang lebih seperti yang ada di depan ini, nama lengkap nanti di input. Selanjutnya nilai UTS, tatap muka nanti di input, dan nilai UAS nanti akan di input. Pada saat dihitung nanti akan muncul nama, nilai rata, grade, dan hasilnya. Tambahannya error dialog muncul ketika input nilai bukan numerik contohnya. Nilai tidak antara 0 sampai 100 atau isian kosong. Konfirmasi ketika keluar contohnya seperti yang ada di depan ini. Grade-nya kalau 90A, 80 sampai 89B, 70 sampai 79 C. Hasilnya kalau A sampai C lulus, D berarti tidak lulus. Ini sebenarnya hampir sama seperti yang latihan kedua tadi. Ini untuk source code-nya. Contoh seperti yang ada di depan ini. Terakhir kasus ke-8 ada aplikasi biodata organisasi.
Komponennya kita bisa menggunakan checkbox, combo box, radio button, dan text area. Logic programmingnya kita bisa menggunakan if else. Ini kurang lebih sih yang ada di depan ini. Nama dan alamat nanti diketik, pekerjaannya nanti dipilih, ada PNS, TNI, karyawan, pengusaha nanti dipilih. Jenis kelamin juga nanti dipilih, kita menggunakan radio button, cetak nanti dipilih. Kita ketika diklik tampil, maka data akan tampil di text area ini. Tombol simpan berarti untuk menyimpan file itu sendiri contohnya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-15. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.